Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Savio. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian dalam keadaan baik-baik saja dan sehat walafiat serta dimudahkan segala urusannya. Kali ini saya akan mengganti LCD Oppo A31 yang kondisi LCD-nya pecah. Oke, kita akan langsung saja mengeksekusinya. Untuk pertama-tama kita akan buka dulu casing belakang atau back covernya. Dan kita lanjutkan dengan pembukaan penutup belakang mesinnya. Kita buka dulu bautnya satu persatu. Dan kita lepas soket fingerprint, soket baterai, dan soket LCD-nya. Kemudian kita lanjutkan dengan percobaan LCD yang baru. Sambil menunggu, alangkah baiknya jika teman-teman membantu menekan tombol like dan subscribe-nya. Apabila sudah, terima kasih. Semoga dimudahkan segala urusannya. Apabila belum, juga terima kasih dan juga semoga dimudahkan segala urusannya. Semoga dimudahkan juga untuk menekan tombol like dan subscribe-nya. Terima kasih. Kita akan coba fungsi LCD dan touchscreen-nya. Kita yakinkan fungsi LCD dan touchscreen-nya berjalan dengan normal. Kita coba untuk mengetik-ngetik, kita coba untuk menggeser-gesernya. Sesudah kita yakin normal, kita akan melanjutkan langkah berikutnya. Kita lanjutkan dengan pemanasan LCD-nya. Di sini saya menggunakan separator LCD. Bisa juga menggunakan blower uap atau menggunakan head dryer atau menggunakan alat pemanas lainnya. Yang intinya, pemanas itu digunakan untuk mempermudah pengangkatan LCD-nya atau pelepasan LCD. Setelah dirasa cukup panas, kita akan lanjutkan dengan pelepasan baterainya dulu. Dan kita lanjutkan dengan pelepasan LCD-nya. Kita akan lepas LCD. Di sini saya menggunakan mica. Mica ini adalah mica yang saya ambil dari bekas tempered glass. Usahakan untuk mencari yang sedikit tebal. Nampaknya agak sedikit mudah ini LCD-nya. Sudah mudah sekali untuk terangkat. Dan kita lanjutkan dengan pembersihan bekas lem-lem yang ada di body frame-nya. Kita bersihkan bekas-bekas lem itu sampai sebersih-bersihnya. Dan kita lanjutkan dengan pengambilan penutup speaker yang ada di LCD lama. Kita bersihkan dulu penutup speakernya. Kemudian kita kasih sedikit lem pada penutup speakernya untuk ditempelkan kembali ke body frame atau di LCD-nya. Di sini kita bersihkan dulu LCD-nya. Kita tempelkan penutup speaker ini bisa pada body atau frame-nya, atau kita tempelkan pada LCD-nya.
akan mengasih lem pada body frame-nya. Di sini saya menggunakan lem T7000. Kita lem secara merata dan secukupnya di pinggir-pinggir body frame-nya. Hati-hati untuk bagian atasnya, terutama di bagian sensornya. Jangan sampai sensornya tertutup lem. Jadi berikanlah lem secukupnya saja pada bagian atas bagian sensornya. Kita kasih sedikit lem pada titik tengahnya, di titik-titik aja untuk memperkuat lem LCD menempel dengan sempurna. Dan kita lanjutkan dengan pemasangan LCD-nya. Kita pasang LCD-nya. Kita lepas dulu plastiknya agar tidak mengganggu. Kita pasang LCD-nya mulai dari bawah. Kita ratakan. Kita presisikan, kita senterkan antara atas dan bawah, kiri dan kanan. Kita upayakan agar plak dan presisi, agar LCD terpasang dengan sempurna. Dan di sini saya menggunakan isolasi untuk menahan sementara lem LCD sampai lem itu dirasa kuat dan kering. Usahakan agar LCD tidak terlalu ditekan atau dipaksa untuk presisi. Biarkan saja ala kadarnya. Kita akan menunggu kurang lebih sekitar 30 menit sampai lem itu dirasa kuat dan kering. Setelah dirasa kuat dan kering, kita akan melepas semua isolasi yang ada tadi. Kita lepas semua isolasinya dan kita lanjutkan dengan pembersihan bekas lem yang ada di pinggir-pinggir LCD-nya. Kita bersihkan semua bekas lem itu sampai sebersih-bersihnya, sampai bersih ala kadarnya, supaya tidak terlihat belipotan LCD-nya. Sambil menunggu, saya ingatkan kembali untuk teman-teman menekan tombol like dan subscribe-nya. Bagi yang sudah menekan, terima kasih, semoga dimudahkan segala urusannya. Bagi yang belum menekan juga saya ucapkan terima kasih dan semoga dimudahkan juga segala urusannya, dan semoga dimudahkan untuk menekan tombol like dan subscribe-nya. Terima kasih. Kita pasang kembali soket LCD-nya. Kita pasang kembali baterainya. Kita pasang soket baterainya. Kita kembalikan juga fingerprint-nya. Kita akan mencoba menghidupkan HP-nya. Kita yakinkan handphonenya masih bisa hidup seperti yang kita harapkan. Dan kita lanjutkan dengan pemasangan penutup mesinnya kembali. Dan kita lanjutkan dengan pemasangan baut-baut penutup mesinnya.
dulu kameranya karena nampak ada debunya. Jadi saya bersihkan agar tidak ada debunya. Kita pasang kembali penutup belakangnya atau back covernya. Untuk penutup kameranya ternyata sudah hilang. Dan kita bersihkan kembali untuk LCD-nya dari debu dan kotoran yang menempel di LCD-nya. Kita bersihkan. Untuk pembersihan ini bisa menggunakan minyak kayu putih atau pembersih-pembersih kaca lainnya. Dan kita coba kembali fungsi LCD dan touchscreen-nya. Kita yakinkan fungsi LCD dan touchscreen-nya berjalan dengan normal. Cukup sekian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.